Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian. Lagu ini kita mengenang seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, seorang guru, seorang panutan. Beliau adalah Bapak Pendeta Hari Edward Lumari, yang beberapa hari yang lalu dipanggil Tuhan dalam usia 86 tahun. Mungkin semua orang kenal, terutama orang-orang GPT. Kita semua kenal. Kita panggil dengan nama Opa Hari Lumari. Beliau seorang pencipta lagu, dan di Pesalm hampir 80%, bahkan 90% lagu-lagunya adalah karangan beliau. Dan salah satu lagunya yang boleh dinyanyikan bukan hanya dari kalangan orang GPT, tapi dari seluruh umat yang percaya di Indonesia khususnya. Lagu ini berjudul Di Tengah Ombak. Saudara, siang hari ini biarlah kita dari GPT Indonesia menghormati beliau, almarhum Opa kita. Kita akan nyanyikan sama-sama. Ya, sudah. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini di tengah ombak dan arus pencobaan. Ah
dari almarhum Bapak Pendeta Hari Lumari, kami dari GPT Indonesia turut berbelasungkawa, dan Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kita semua. Amin. Mari kita buka hati dan pikiran kita arahkan pandangan kita untuk kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu kita angkat pujian yang mengatakan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Karena firman Tuhan yang kuasa, karena firman Tuhan yang menegakkan, sampai kita ada di dalam. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh hidupku, ingin ku nikmati firman. Yang sungguh-sungguh aku datang, dan ku bersujud di hadapan Tuhan. Lebih dari 3 bulan kita terakhir ibadah bersama dengan jemaat tanggal 22 Maret ya, 22 Maret saudara, itu terakhir kita beribadah. Dan setelah itu mulai tanggal 29 sampai dengan kemarin kita masih live, dan hari ini kita sudah membuka ibadah secara resmi. Amin saudara. Seperti tadi dalam pembukaan, sebelum kita mulai, kita berdoa. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Dan ruangan ini sudah disterilkan oleh kuasa Roh Kudus. Karena saya percaya saudara, kalau kita mau datang beribadah, tidak ada satupun manusia ataupun iblis ataupun penyakit yang akan menyerang kita. Amin. Asal kita punya hikmat, punya iman saudara. Hikmat kita jalankan. Protokol kesehatan kami sudah siapkan dengan ketat saudara.
sehingga saudara aman untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, saudara. Pagi hari ini, saudara, kita sama-sama akan membaca kisah dari Yunus, saudara. Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Firman Tuhan, saya kasih judul, jangan lari dari panggilan. Ya. Yunus 1 ayat yang pertama sampai dengan 12. Ya, nanti dibacakan secara perlahan-lahan supaya kita semua bisa mengerti dengan baik. Yang berikut, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ya, Datang firman Tuhan kepada Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Perhatikan saudara, ini firman Tuhan datang kepada Yunus. Bangunlah, suruh bangun, suruh bertindak, suruh bergerak, bukan suruh diam. Amin. Bangunlah, kemudian pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena apa? Kejahatan kota itu telah sampai di telinga Allah. Teruskan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Teruskan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, bangunlah, berserulah kepada Allah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan meninggalkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau berbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami, apakah engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut makin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Baik, saudara. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah sering kali membaca kisah Yunus. Bahkan cerita Yunus sudah hafal dari anak-anak sekolah minggu, di mana cerita tentang Yunus. Tetapi saya menyelidiki di sini ada beberapa hal yang kita dapat renungkan pada pagi hari ini. Di sini sudah dikasih di dalam Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada Yunus. Tadi ayat yang pertama, bangunlah. Jadi Yunus disuruh bangun, karena memang saat itu Yunus sedang tidur di kapal itu. Mohon maaf saudara, itu kejadiannya setelah dia sudah di kapal. Ini waktu dia belum berangkat.
Ya, bangunlah. Yunus disuruh bangun. Panggilan Yunus, kalau saudara perhatikan dengan panggilan Abraham itu sama. Sama-sama dipanggil Tuhan. Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi ke satu kota, satu negeri yang Tuhan tidak tujukan ke kota mana, negeri mana yang dia harus pergi. Tapi Abraham tindakannya apa? Dia taat, dia melakukan panggilan Tuhan. Tetapi Yunus disuruh Tuhan, bangunlah, pergilah ke kota Niniwe. Sudah jelas. Jadi panggilan Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tetapi apa saudara? Yunus dia pergi ke Tarsis. Dikatakan tadi jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis, melarikan diri dari panggilan Tuhan, bahkan menjauhi daripada Tuhan. Nah saudara, mengapa Yunus memilih kota Tarsis? Padahal Allah minta dia disuruh pergi kemana? Niniwe. Niniwe itu ibu kota kerajaan Asyur. Ya, nah kota Niniwe ini kota besar, megah, terkenal saudara. Kota Niniwe ini luar biasa megahnya kota ini saudara. Yunus melihat secara kedagingannya dia melihat saudara, kota besar itu pasti banyak masalah. Makanya dia pergi ke Tarsis. Kalau kita lihat Tarsis itu tuh banyak juga penghasil emas saudara. Yunus melihat jauh yang lebih enak. Kota besar pasti dia tahu, ya, pesan yang Tuhan suruh itu tidak mudah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam kota yang besar itu. Jadi Niniwe ini adalah ibu kota kerajaan Asyur. Ya, kotanya sangat besar, terkenal karena kemegahannya. Bahkan bukan hanya kemegahannya saudara. Saudara sudah membaca tuh kitab Nahum? Disinggung tidak di kitab Nahum kota Niniwe? Ya, disinggung. Coba kita baca dulu Nahum pasal 3 ayat yang pertama. Nahum hukuman atas Niniwe. Iya. Celakalah kota penumpah darah itu. Celakalah kota penumpah darah itu kota apa? Kota Niniwe. Terus Seluruhnya dusta belaka. iya, Penuh dengan perampasan. iya. Dan tidak henti-hentinya penerkaman. Terus Dengar lecut cambuk dan derak dari keroda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. iya, Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, pedang bernyala-nyala. dan tombak berkilat-kilat. Iya, Banyak yang mati terbunuh, banyak yang mati terbunuh. dan bangkai bertimbun-timbun. Iya. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Ayat 4. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya, dan kaum-kaum dengan sihirnya. Iya, saudara. Itulah kota Niniwe. Di kitab Nahum dijelaskan bahwa kota Niniwe adalah kota penumpahan darah. Saudara, karena kota ini sangat kejam, penduduknya sangat kejam, membantai orang-orang tawanan. Kalau saudara membaca itu misalnya mengenai kota Niniwe, ngeri saudara. Ya, kejahatannya, kenajisan persundalannya ada di dalam kota itu. Makanya saudara, kota ini benar-benar sudah rusak di mata Tuhan, bagaikan kota Sodom dan Gomora, saudara. Ya, kejahatannya. Tadi dikatakan banyak penumpahan darah, banyak mayat bergelimpangan. Kalau saya membaca kota Niniwe, saudara, ada orang-orang hamil, mereka dibelah dia punya perutnya. Sadis kota Niniwe ini. Penduduknya ini benar-benar orang-orang yang tidak bertobat, sehingga kejahatan kota Niniwe ini sudah sampai ke telinga Allah. Itu sebabnya Allah mengutus Yunus untuk pergi berseru menyampaikan firman Tuhan kepada kota Niniwe ini, kepada orang-orang penduduk Niniwe. Tujuannya apa saudara? Supaya para penduduk Niniwe ini bertobat, saudara. Supaya bertobat. Namun apa yang terjadi? Yunus tidak taat
akan panggilan Tuhan. Yunus melarikan diri. Alkitab katakan jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Dia memilih menurut keinginan dagingnya daripada dia harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Padahal kehendak Tuhan dia harus pergi, sampaikan ke kota Niniwe. Tapi Yunus, dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia lebih mementingkan hawa nafsu kedagingannya daripada mengikuti kehendak Tuhan. Ya, di dalam Galatia dikatakan keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Berlawanan keinginan daging dengan keinginan roh. Akibatnya apa, saudara? Ayat 4 coba kita baca. Yunus. Akibatnya apa? Ayat yang keempat. Ya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ya. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Iya. Itu saudara. Ya. Akibatnya Tuhan marah karena Yunus tidak taat akan panggilan Tuhan. Dia berusaha melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tuhan marah. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Terjadi badai besar sehingga kapal yang ditumpangi Yunus terombang-ambing dan hampir-hampir terpukul hancur. Saudara, kasih dalam Tuhan, saya merenungkan kesalahan yang diperbuat Yunus ini berdampak buruk kepada seluruh penumpang kapal. Benar, saudara? Ya, sekali lagi, kesalahan yang dilakukan Yunus ini berdampak buruk terhadap seisi kapal. Kapal itu terombang-ambing. Ayat 5 dikatakan awak kapal menjadi takut. Masing-masing dia berteriak kepada ilahnya dan membuang segala muatan ke dalam laut supaya kapal itu tidak tenggelam. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh awak kapal itu? Mereka mencari tahu ini penyebabnya siapa. Saudara, akhirnya singkat cerita, Yunuslah yang menjadi problem maker. Yunuslah yang menjadi penyebab kapal ini terombang-ambing. Saudara, setelah mereka melempar apa? Membuat undi dan Yunus tahu. Dia lihat, saudara, akhirnya Yunus singkat cerita dia lempar ke laut dan masuk ke dalam perut ikan. Ikan apa, saudara? Ikan besar. Alkitab kita katakan ikan paus. Ya, saudara. Jangan ditambah. Memang anak-anak guru-guru sekolah itu supaya memahami anak-anak kecil, di ikan paus yang besar. Memang ikan paus besar, tapi ikan hiu juga lebih besar, saudara. Ya, jadi Yunus harus menerima makan pil pahit akibat perbuatannya. Dia melarikan diri, dia masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Saudara bayangkan, di sini ada yang mau masuk perut ikan? Gak mau. Kalau saya suruh pilih, saya makan perut ikan. Ya, di pasar Hamadi banyak itu, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Namun kalau kita lihat ayat cerita ini, Tuhan masih mengasihi Yunus. Dan Tuhan masih memberi kesempatan kepada Yunus untuk bertobat, saudara. Luar biasa. Ya, akhirnya Yunus, kalau singkat cerita, di dalam perut ikan itu yang apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus dia berdoa kepada Tuhan. Saudara baca itu di dalam pasal 3 seterusnya. Yunus berdoa berseru kepada Tuhan di dalam kesesakannya, di dalam perut ikan. Tuhan masih mau mendengar doa daripada Yunus. Tuhan masih mengasihi Yunus. Sehingga Tuhan berfirman kepada ikan itu, suruh diluar, lemparkan itu. Yunus dibuang oleh ikan ke darat. Dan Yunus akhirnya selamat. Saudara, dan Yunus akhirnya menyadari dan dia pergi ke Niniwe dan menjalankan tugasnya sebagai utusan Tuhan.
Dan melalui pelayanan Yunus, kalau kita baca seterusnya, orang-orang Niniwe bertobat. Dan seluruh penduduk kota itu boleh diselamatkan. Amin, saudara. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, Yunus ini lari dari panggilan Tuhan. Dikatakan dia pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Apa maksudnya lari dari panggilan Tuhan? Lari dari panggilan Tuhan artinya tidak taat, tidak setia akan panggilan Tuhan. Saya percaya saudara yang hadir di tempat ini, saudara adalah orang-orang yang dipanggil. Amin. Karena firman Tuhan katakan apa? Kamu adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah bangsa yang terpilih. Imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dikatakan saudara, yang telah memanggil kamu, memanggil kita dari apa? Dari kegelapan untuk menuju kepada terangnya yang ajaib. Amin. Jadi kita semua sebagai orang-orang percaya, kita ini orang yang sudah dipanggil. Ya, karena Tuhan sudah selamatkan kita. Jadi saudara, jangan lari dari panggilan Tuhan. Lari dari panggilan Tuhan artinya tidak taat, tidak setia pada panggilan Tuhan. Lari dari panggilan Tuhan artinya keluar dari hadirat Tuhan, meninggalkan kasih karunia Tuhan. Seperti Yunus, dia meninggalkan kasih karunia Tuhan. Dia pergi jauh, benar, meninggalkan Tuhan. Ya? Dan lari dari panggilan Tuhan artinya tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, saudara, artinya kita sudah lari dari panggilan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan memanggil kita. Ada yang mengatakan, hendaklah kamu kudus, sama seperti aku yang adalah kudus. Itulah panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah kasih di dalam Tuhan. Kalau kita membaca ini, siapa itu Yunus? Saudara sudah baca toh? Siapa itu Yunus? Seorang Ibrani. Tadi ayat 9. Coba Pak Evan, sekali lagi kita baca. Yunus 1 ayat 9. Sahutnya kepada mereka, ya, aku seorang Ibrani. Aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Amin. Berarti saudara, Yunus ini bukan orang sembarangan. Amin. Ya. Yunus adalah orang Ibrani. Orang Ibrani adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah orang Ibrani. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, ya, pada orang-orang Ibrani. Orang-orang Ibrani adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Yunus katakan, dia bukan hanya percaya kepada Tuhan, dia takut akan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Ya, Yunus takut akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat seperti ini, saudara, apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus tidak taat, tidak setia. Padahal dia orang yang takut Tuhan, dia orang yang percaya Tuhan. Yunus tidak setia, tidak taat, dan lari dari panggilan Tuhan. Bahkan Yunus keluar dari hadirat Tuhan, meninggalkan kasih karunia Tuhan, dan tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih di dalam Tuhan. Kalau saya boleh menggambarkan, Yunus ini sama dengan saudara dan saya. Amin. Ya? Yunus orang Ibrani. Saudara dan saya pun orang-orang yang percaya. Saudara percaya kepada Yesus? Kita adalah orang-orang yang percaya. Dan kalau saya tanya saudara, saudara takut Tuhan? Yes. Orang-orang yang percaya hidup takut Tuhan. Apakah orang yang percaya hidup takut Tuhan perjalanan yang mulus? Tidak. Bisa saja tidak setia, bisa saja lari dari panggilan Tuhan. Dan saudara, ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, saya berani katakan, yang lari dari panggilan Tuhan.
itu? Lari dari panggilan Tuhan. Sudah keluar dari hadirat Tuhan. Yang ada di dalam otaknya adalah how to get smart money. Bagaimana kita bisa dapat uang yang banyak? Kalau kita dalam pelayanan punya motivasi seperti itu, saya katakan berarti Anda sudah lari dari panggilan Tuhan. Tidak sedikit saudara. Mari kita mau belajar pada pagi hari ini supaya kita juga mau tetap setia atas panggilan Tuhan. Ya, sudah kasih di dalam Tuhan. Saya banyak sekali lagi melihat awalnya seseorang menggebu-gebu dalam melayani Tuhan, punya kasih yang mula-mula, aktif dalam pelayanan, belakangan-belakangan sudah mulai turun. Dia tanpa menyadari bahwa dia sudah meninggalkan kasih mula-mula, tanpa dia sadari bahwa dia sudah lari dari panggilan Tuhan. Ya, puji Tuhan loh saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, saya mengenal Tuhan, mulai melayani Tuhan itu dari tahun 80-an. Tahun 80-an saya sudah aktif dalam pelayanan. Ya. Dan sampai hari ini saya masih bisa pertahankan panggilan saya. Itu bukan karena kekuatan saya, tapi ini adalah karena kasih karunia Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa membimbing kita semua. Amin. Saudara, saya belajar taat akan panggilan Tuhan. Memang begitu panggilan Tuhan yang sangat terasa adalah pada tahun 2014 ketika saya sedang bekerja di puncak yang tertinggi. Tuhan panggil saya untuk full time melayani Tuhan. Tapi sebelumnya dari tahun 80-an, ya saudara, dan bahkan saya tidak sebut nama, ada banyak teman-teman saya sudah jadi pendeta, panggilannya akhirnya gugur. Sekian lama tidak ketemu dengan saya. Satu saat saya ketemu di satu terminal di Jakarta. Saya kaget. Dia lagi panggil penumpang, suruh naik di jadi kondektur bis. Saya panggil dia lah, saudara. Dulu aktif saya dengan dia jalan sampai ke Cirebon melayani Tuhan. Banyak panggilan. Dan juga ada banyak juga itu hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya kemarin baru dapat cerita, dapat telepon dari kakak saya, aktif di gereja pimpin pujian. Saudara, akhirnya juga tidak tahan dengan panggilan, lari dari panggilan Tuhan. Ya, jadi ada banyak awalnya menggebu-gebu saat beribadah, setia beribadah, setia berkorban, setia melayani Tuhan. Ada banyak orang sekarang sudah mulai undur, sudah tidak setia, bahkan jauh daripada Tuhan, meninggalkan kasih mula-mula. Saudara kasih di dalam Tuhan. Kalau saya mengamati, mengapa ada banyak orang yang lari dari panggilan Tuhan? Saudara, yang pertama adalah, ini pengamatan saya, ya, karena apa? Kecewa. Ada banyak orang kecewa melayani pekerjaan Tuhan karena motivasinya tidak benar. Dia kecewa. Kenapa Tuhan? Saya sudah melayani Engkau sekian lama. Kenapa nasib saya susah? Kenapa saya seperti ini? Kenapa seperti ini? Akhirnya mundur. Karena apa? Kecewa. Kecewa kepada Tuhan. Ya, mari siang hari ini kita semua yang sudah dipanggil, kita tetap setia akan panggilan Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan kecewa. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus menderita. Kita harus mengalami berbagai-bagai masalah, ujian, pencobaan. Tetapi firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatan. Jadi saudara, pencobaan yang kita alami pencobaan biasa. Jangan gara-gara ada pencobaan, nggak tahan pencobaan, lari dari panggilan Tuhan karena kecewa kepada Tuhan. Ada juga kecewa bukan kepada Tuhan, kecewa terhadap teman sepelayanan, kecewa terhadap gembala sidang, akhirnya mundur dari pelayanan.
Saudara, tidak sedikit. Ya, tidak sedikit. Ini saya lagi siapkan firman. Saya dapat cerita dari kakak saya. Tadi saya pun dengar. Dan saya tahu itu jemaat itu karena saya sudah ada 2-3 kali saya melayani di daerah sana, saudara. Dia katakan, si ini. Saya kenal. Dia aktif di dalam gereja, pimpin pujian. Persoalan cuma sepele loh, saudara. Ya, social distancing seperti ini. Sementara ibadah di rumah, karena tidak diumumkan, tidak dikasih tahu dan sebagainya. Akhirnya kecewa, dia begitu kepada gembalanya, dan dia hasut ada 4 keluarga keluar dari gereja. Saudara, dan saya dengar seperti itu, tapi hamba Tuhannya sama tipe dengan saya. Enggak apa-apa, itu domba, itu adalah Tuhan yang punya. Amin, saudara. Tapi jangan coba-coba lari dari panggilan Tuhan. Apalagi kalau sudah kenal firman. Apakah kita mau seperti Yunus dicaplok oleh ikan, masuk dalam perut ikan? Saudara, itu contoh. Mungkin sekarang, Pak Pendeta, udah nggak ada sekarang. Orang saya tinggalnya di darat, nggak mungkin ada ikan dari sini. Saudara, betul. Tapi saudara, ada ayat dikatakan akan dilempar ke ranjang orang sakit. Saudara nanti cek di rumah ayatnya. Dilempar ke ranjang orang sakit. Saudara, itu orang yang lari dari panggilan Tuhan. Bisa masuk ruang IC, bukan masuk dalam perut ikan. Saudara, hati-hati saya katakan. Ya. Yang kedua, saudara, yang pertama saya katakan karena kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada teman sepelayanan, kecewa terhadap gembala, tidak adil lah, kami tidak puas dan sebagainya. Akibatnya mundur dari pelayanan. Saudara. Ya. Yang kedua, karena tidak berakar. Makanya kita menjadi anak Tuhan, orang-orang yang mari kita harus berakar, bertumbuh, berbuah dan berkualitas. Saudara. Kalau kekristenan kita tidak berakar, ada ujian, pencobaan, angin, badai dan sebagainya, pohon itu akan tumbang. Ini ada banyak orang kenapa tidak berakar. Ada masalah sedikit, mundur, tidak suka dan sebagainya. Ya, tidak berakar. Rohaninya tidak dewasa, tidak berakar itu. Ketika menghadapi berbagai ujian pencobaan, tidak kuat, lari dari panggilan Tuhan. Saudara, bagaikan benih firman yang firman katakan, bagaikan benih firman yang jatuh di tanah berbatu. Firman itu tumbuh sedikit, tetapi begitu kena matahari, benih itu begitu tumbuh segera layu dan menjadi kering karena tidak berakar. Itu firman Tuhan katakan. Ya. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, saya ingatkan pada pagi hari ini, mari jangan lari dari panggilan Tuhan. Amin, saudara. Ya, jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan berani-berani kita keluar dari hadirat Tuhan. Dan jangan kita keluar hidup di dalam ketidakbenaran. Ya, jangan hidup di luar kebenaran. Mari kita mau belajar hidup di dalam kebenaran firman. Sudah kasih di dalam Tuhan. Kalau kita lari dari panggilan Tuhan, kalau kita lari atau keluar dari hadirat Tuhan dan hidup di luar kebenaran, maka akibatnya akan fatal. Saya katakan, akibatnya akan fatal. Kita akan mengalami berbagai masalah, kita akan mengalami berbagai cobaan, ujian, bahkan penderitaan, sakit, penyakit, stres, tidak ada ketenangan. Saudara, orang yang meninggalkan Tuhan, ini sudah banyak. Saya seringkali sharing juga dengan hamba Tuhan. Ya. Kemarin sore, malam ya, saya lagi bersih gereja, belum mandi saya, saudara, malam itu. Pendeta mabuk, dia cerita dengan saya. Kita sharing berdua. Dia juga bilang, mari Pak Jom, apapun yang terjadi, kita harus tetap setia melayani Tuhan. Betul Pak. Ya. Kalau kita tidak setia, ini akhir zaman.
Dia bertanya, bagaimana anak-anak muda yang dari Timika? Ya, saudara, masih tetap setia. Dia masih tetap panggilannya, saudara. Ya, mari saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau belajar pagi hari ini. Kita jangan lari dari panggilan Tuhan. Seperti Yunus. Yunus itu stres tuh, saudara. Dia lari dari panggilan Tuhan, dia masuk dalam perut ikan. Stres. Ya, 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Bau, kotor, pengap. Bisa napas atau tidak ya? Tapi kemurahan Tuhan dia masih bisa hidup selama 3 hari 3 malam. Ya, bagaikan seorang dia masuk dalam kubur 3 hari 3 malam. Saudara bayangkan, kalau kita lihat tanah ini masuk dalam kuburan ditutup 3 hari 3 malam. Perut ikan seperti itu. Juga saudara, kalau kita lari dari panggilan Tuhan atau keluar dari hadirat Tuhan dan tidak hidup di dalam kebenaran, akan berdampak kepada orang lain. Yunus lari dari panggilan Tuhan, akibatnya berdampak kepada orang lain. Ya, dampak terhadap diri sendiri, dia harus mengalami penderitaan. Dampak terhadap orang lain, seisi kapal itu bermasalah, khawatir, ketakutan dan sebagainya. Sama halnya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita lari dari panggilan Tuhan, kalau kita keluar dari hadirat Tuhan, kalau kita meninggalkan kasih karunia Tuhan dan tidak hidup di dalam kebenaran, pertama berdampak kepada diri kita sendiri. Berdampak diri sendiri, saudara. Ya, apa dampak dari diri sendiri? Kita tidak akan tenang. Kita akan tiba-tiba stres, tiba-tiba marah-marah dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ada ketenangan. Dan juga dampaknya kepada orang lain. Ya, dampaknya terhadap orang lain. Sebagai contoh, saya selaku hamba Tuhan, gembala sidang di tempat ini, kalau saya tidak setia atau kalau saya lari dari panggilan Tuhan, dengan kata lain, saya melayani main-main, ya, kemudian saya tidak hidup di dalam kebenaran, korupsi uang gereja dan sebagainya, saudara, tidak menjadi contoh teladan yang baik, kira-kira yang berdampaknya kepada siapa? Kepada siapa? Jemaat. Dampaknya terhadap jemaat, saudara. Jemaat pasti bilang, buat apa saya digembalakan sama pendeta ini? Karena hidupnya gak benar. Itu dampaknya kalau seseorang hidup di dalam ketidakbenaran. Saudara, lari dari panggilan, itu dampak. Saudara, makanya saudara, mari kita sama-sama pelayan-pelayan Tuhan. Jaga eksistensi kita sebagai pelayan Tuhan. Jadilah contoh teladan yang baik di mana saja kita berada. Amin. Saudara, ya, saya kadang-kadang juga sedih melihat di luar sana. Aduh, saya katakan, bagaimana itu? Dan apa kata jemaatnya? Ya? Apalagi yang saudara sudah tahu lah kasus yang di Surabaya. Seorang pendeta luar biasa dipakai Tuhan. Sudah, karena tidak hidup di dalam kebenaran. Dia jatuh di dalam dosa kenajisan terhadap anak didik. Kian lamanya sudah. Sekarang sampai sudah masuk di pengadilan. Dampaknya apa? Pelayanannya hancur. Pelayanannya hancur. Saudara. Nah, itu dampaknya, saudara. Ya, hati-hati. Jangan kita lari dari panggilan Tuhan. Demikian juga kalau kita punya anak. Contoh aja. Anak kita tidak hidup di dalam kebenaran. Dia lari dari panggilan Tuhan. Dia tidak menjaga hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dia hidup dengan ikut-ikutan teman-temannya, nongkrong sana nongkrong sini. Dari mulai merokok terus ditingkatkan sampai kecanduan narkoba. Saudara, dampaknya kepada siapa? Orang tua. Dampak kepada orang tua. Orang tua akan susah. Orang tua bisa stres. Bahkan ada banyak orang tua yang sakit. Kenapa? Karena memikirkan anak-anak yang tidak hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Lari dari panggilan Tuhan. Sama juga saudara. Kalau saudara sebagai kepala keluarga umpamanya,
dalam kebenaran. Sebagai kepala keluarga umpamanya, tidak setia beribadah, malas untuk beribadah, kerjanya cuma main sana sini, minum, mabuk, pulang marah-marah. Udah berdampak atau tidak terhadap keluarga? Berdampak. Keluarga akan berantakan, istri menjadi sasaran, anak-anak akan apa? Broken home. Inilah kalau orang lari dari panggilan. Ya, kalau orang keluar dari kebenaran firman. Mari saudara, lewat kisahnya Yunus kita mau renungkan, kita belajar. Yunus lari dari panggilan Tuhan, dampaknya besar. Bukan satu orang, seisi kapal itu semua. Memang dampaknya juga ada yang positif. Seisi kapal, akhirnya dia percaya Tuhan. Ya, tapi kita jangan kata, oh dengan kelakuan kita begini saya percaya nanti orang lain diselamatkan. Kacau itu nanti. Saudara, ya, sudah kasih di dalam Tuhan. Mari sejak hari ini kita jangan lari dari panggilan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, saudara, mari artinya jangan kita keluar dari panggilan Tuhan. Kita mau belajar hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena firman Tuhan berkata, ya, saudara, Yesaya 32 ayat 17. Coba Pak Yesaya 32 ayat 17 dikatakan apa? Di mana ada kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin, saudara. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Oh, indah, saudara. Kalau kita punya anak-anak hidup di dalam kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Rumah kita ada damai. Suami kita hidup dalam kebenaran, maka ada damai sejahtera dalam nikah rumah tangga itu. Saudara, karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran yang ada apa? Ketenangan. Ya. Kemudian ketentraman, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Oh, saya sangat senang sekali, saudara. Saya punya keluarga, punya anak-anak. Kalau mereka hidup rukun, kadang-kadang saya juga lihat di WA group, saya lihat anak-anak, saya senang, saya katakan puji Tuhan. Tapi kalau lihat anak-anak berantem, kira-kira apa, saudara? Bagi orang tua. Nah, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Siang hari ini kalau kita renungkan lewat kisahnya Yunus dia lari dari panggilan Tuhan. Ya, kita mau belajar pagi ini, jangan lari dari panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi atas kehidupanmu, biarlah kita mau taat, tetap setia mengiring kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, tetap setia. Ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena saudara, Matius 22 ayat 14 dikatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apa maksudnya, saudara? Kristus sudah tidak lama lagi datang. Dia akan datang. Dia akan menjemput gerejanya yang sempurna. Itulah orang-orang pilihan. Ya, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kalau kita setia dalam panggilan saja, ya, belum tentu kita sudah bisa masuk dalam pilihan. Makanya kita belajar dulu. Mari kita mau belajar akan panggilan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita masuk dalam pilihan, orang-orang pilihan. Karena nanti Kristus datang yang kedua kali, Dia akan menjemput orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya. Ada banyak manusia di dunia ini yang sekarang ini berlomba-lomba untuk bisa dipilih. Saya percaya.
Saudara mau masuk dalam pilihan Tuhan? Saudara, bukan hanya GPT Indonesia jemaat sini, semua ya yang menyaksikan tayangan ini masih live ya, saudara, orang menyaksikan. Banyak ada orang yang ingin dimasuk dalam pilihan Tuhan. Saya percaya itu. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk masuk dalam pilihan Tuhan. Namun saya katakan, kadang-kala kita lupa, kita tidak menyadari kalau mungkin kita sudah melarikan diri dari panggilan Tuhan. Saya katakan saudara, kalau kita lari dari panggilan Tuhan, otomatis kita tidak akan masuk orang-orang pilihan Tuhan. Tidak akan masuk. Karena Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal 4 ayat yang pertama, ya, ayat-ayat terakhir, Efesus 4 ayat yang pertama, ayat terakhir saudara kita baca. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Yes, saudara. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Renungkan ayat ini, saudara. Apakah kita masuk di dalam pilihan Tuhan? Ya. Apakah kita masuk? Saya khawatirkan, jangankan kita dipilih, dipanggil pun juga tidak. Kenapa? Karena lari dari panggilan Tuhan. Ya, saudara. Sebab itu aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Amin, saudara. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Biarlah kita tetap berpadanan dengan panggilan itu. Kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap ada di dalam koridor maunya Tuhan, dan jangan lari dari panggilan Tuhan. Amin. Saudara, saudara kasih di dalam Tuhan, saya percaya kalau kita semua sebagai anak-anak Tuhan tetap setia kembali kepada Tuhan. Ya, mungkin hari-hari ini kita sudah lupa akan panggilan kita, karena sudah 3 bulan lebih, hampir 4 bulan kita tidak beribadah bersama-sama. Jangan sampai lupa panggilan. Saudara sudah ditahbiskan sebagai imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan. Jaga tahbisan. Ya, itu saudara. Pengajaran tahbisan ini yang luar biasa yang disampaikan oleh almarhum Pendeta Hari Lomare. Dia mengajar tentang tahbisan supaya benar-benar sebagai anak-anak Tuhan, hargailah tahbisan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jangan lari dari tahbisan. Ya, di mana saja kita belajar, jaga tahbisan kita, panggilan kita. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Bahkan di tempat ini, ya, ada kurang lebih 25-30 orang yang sudah ditahbiskan menjadi pelayan-pelayan. Saya ingatkan dari tempat ini, saudara. Saudara jangan lupa ya, dengan panggilan. Amin. Jangan lupa dengan panggilanmu. Jaga kehidupanmu. Di mana saja saudara berada. Saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah orang-orang pelayan Tuhan. Jaga tahbisan. Jaga panggilan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Keluar dari firman. Hidup bergaul yang tidak benar. Hidup dalam kenajisan. Tidak kudus di hadapan Tuhan dan sebagainya. Berarti kita sudah lari dari panggilan Tuhan. Ya. Mari siang hari ini saya tidak panjang lebar tentang firman Tuhan. Minimal kita boleh mengerti di awal kita memulai ibadah perdana ini. Mari saudara, semangat. Amin. Mau semangat? Amin, saudara. Tetap semangat kita milik Tuhan. Ya. Jangan kita
Saya katakan, memang benar. Sekarang kalau kita lihat semua sudah dibuka. Semua sudah dibuka. Ya? Tinggal masing-masing saudara dan saya, kita semua masing-masing menjaga diri kita masing-masing. Sudah. Makanya saya kemarin berbicara dengan Prabowo, mau sampai kapan kita ibadah di rumah? Saudara tahu? Apakah saudara mau sampai 2023 saudara ibadah di rumah? Tidak, saudara. Saya kemarin renungkan dengan istri, Ma, kalau katakan ibadah di rumah, kalau jemaat mau ibadah di rumah, ya sudah, kita pulang ke BSD. Amin. Saya ibadah dari rumah. Saya bikin live dari rumah, khotbah dari rumah. Nah, tapi bukan itu yang Tuhan minta. Amin. Karena tidak selamanya mendung itu kelabu. Firman Tuhan kemarin, kalau saudara dengar, tidak selamanya mendung itu kelabu. Tidak selamanya. Dia akan datang hari yang cerah. Amin. Sudah, mari semangat. Ya, saya memang menyarankan kalau saudara yang sakit tetap ibadah di rumah. Saudara yang memang usianya lansia, malah di sini saya lihat orang-orang tua yang setia datang beribadah. Ada nenek Yowe di belakang, ada Ibu Lastri, Pak Hartanta, ya, luar biasa. Justru yang muda-muda ini kurang semangat. Mari saya ingatkan kepada saudara, ya, ini kesempatan. Karena nanti saudara, kalau saudara lihat akhir zaman ini, orang akan sulit datang beribadah kepada Tuhan. Selama masih ada kesempatan beribadah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Ya, ya ada yang bawa anak-anak seperti Matius bawa cibi, betul, diatur anaknya dulu dengan firman saudara. Karena firman ini adalah pribadi Allah. Kalau kita keluar dari pengajaran, kita keluar dari kebenaran firman, kita akan susah, saudara. Dan saya percaya, ya, kita bersyukur kalau pemerintah sudah mengizinkan semua untuk beribadah. Saya sudah pantau sekitar sini gereja-gereja sudah pada buka semua. Ya, bahkan kemarin hari Sabtu pun juga di bawah itu juga ada ibadah. Ya, terus di Polimax juga katanya sudah ibadah. Ya, GKI Harapan itu sudah buka dan semua rata-rata sudah buka ibadah. Mari, saudara, ya, buang jauh-jauh. Karena kita punya niat, kita percaya. Saya berjalan bersama Roh Kudus. Tuhan pasti lindungi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, mari saudara. Siang hari ini kita belajar. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Tetap setia mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara, kita tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, saudara. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kalau saudara sudah terima semua tubuh dan darah Kristus ini, mari kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala kita. Tanda kita menghargai bahwa ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat kita semua. Dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat cawan
lebih tinggi daripada kepala kita. Tanda kita menghargai bahwa ini adalah darah Kristus. Dan kita percaya, kalau saudara ada sakit penyakit imani, darah Kristus menyembuhkanmu. Darah Kristus menyelamatkanmu. Darah Kristus melindungimu sepanjang hari, menyertaimu sehingga engkau luput dari apapun juga. Kita yakin dengan percaya dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita. Dan saya undang Bapak Hartanto